Mencari arsitek itu sulit apabila kita akan membangun public building. Berbeda kebiasaan arsitek yang sering membangun mall dengan apartemen. Berbeda juga dengan mixed use building dibandingkan dengan office building. Semua punya keahlian masing-masing. Rumus membangun gedung publik adalah semurah-murahnya material, sehandal-handalnya mutu struktur, dan civil work-nya. Karena kurang dari 5 tahun harus ada hal yang dirubah. Baik fasadnya ataupun lobinya atau diubah entrance-nya dan lain sebagainya. Ini agar pelanggan tidak bosan dan melihat itu-itu lagi. Akhirnya pilihan saya jatuh pada arsitek muda berusia 33 tahun dari Muats, Indonesia. Alasannya sederhana, mereka baru sekali mendesain hotel, baru 2 kali mendesain public building, namun 5 kali membangun rumah sakit. Mereka desain dan sudah berdiri. Kita semua tahu secara sistem rumah sakit punya standar gedung 1 level lebih tinggi dibandingkan hotel. Kalau penampilan mungkin hotel lebih mewah, namun masalah limbah, sistem udara, jalur listrik, emergency, air dan lain sebagainya rumah sakit lebih rumit. Jadi logikanya membangun rumah sakit kita pakai untuk membangun hotel. Tower hotel jadi ringan merancangnya karena hanya sebatas fungsi flow bisnis hotelnya. Urusan STP, WDP, listrik, water system, dan lain sebagainya sang arsitek jauh lebih paham karena urusan limbah rumah sakit jauh lebih rumit dibandingkan hotel. Hari itu adalah pertemuan yang kelima dalam 2 bulan. Sudah 4 kali ganti desain bentuk bangunan. Waktu semakin mepet, wajah tim arsitek terlihat bertekuk terus. Saya selalu ingin hal yang lebih efisien di mana dalam jangka panjang hal itu perlu agar cost atau biaya rendah bisa tercapai. Misalnya, lebar koridor yang tadinya 150 cm diubah jadi 130 cm. Bagi saya 20 cm kali panjang gedung kali tinggi tembok adalah uang. Lalu tadinya Eternit lalu diubah pakai beton expose. Itu untuk efisiensi. Lalu menambah luasan restoran, menambah ruangan meeting. Itu adalah fungsi bisnis. Setelah pertemuan kelima dan perubahan 4 kalinya atas bentuk dan fungsi, ternyata saya masih kurang puas karena luas bangunan masih terlalu besar. Saya ingin membangun 88 kamar, gedung 4 lantai sehingga tidak memerlukan standar gedung tinggi, cukup seperti membangun ruko pondasinya. Ruang meeting harus lebih dari 500 meter untuk 400 orang dan 3 ruang meeting kecil yang kapasitasnya 100 orang. Masing-masing harus tersedia. Selagi meeting ini tiba-tiba Babe masuk. Sang Babe datang memperhatikan sekilas presentasi dan komentar. Salah ini semua. Hah, kami tersentak kaget. Kalian itu mau duit kan? Mau untung cepet kan? Mau yang pasti untung? Mau modal kecil? Mau low hanging fruit? Gampang dipetik tuh buah. Kalau mau itu semua yang kalian kerjakan, ini salah. Saya yang paling shock dengan komentar tersebut. Ruang meeting pun hening yang isinya tim arsitek dan tim manajemen saya. Tapi saya all ears, telinga saya pasang. Saya pendengar yang baik deh rasanya. Dan saya sangat open mind. Menurut saya dia adalah orang yang sangat out of the box pemikirannya. Di mana saat itu dia datang ke kantor menanyakan apa yang sedang saya lakukan sehingga dia masuk ke ruang meeting itu. Tapi bagi saya dia masuk itu adalah bagian dari kehidupan kami yang sudah 30 tahun kami bermitra, berbisnis bareng dan menjadi mentor saya dia itu. Dia pun kemudian mengurai selama 15 menit apa yang dia maksud dengan salah dan bagaimana kalau dipakai strategi ini. Bisnis modelnya adalah ini. Kami di ruangan itu mengangguk dan saya dalam hati terkagum juga dengan apa yang dikatakan tersebut. Masuk akal, sederhana, dan low hanging fruit. Cepat panen. Ada yang mau tahu detailnya? Segera setelah video ini.